Okay. All right. That's. No. Here, what's going on? Bagaimana mungkin seorang gadis yang dibesarkan di keluarga yang sangat religius tiba-tiba menjadi wajah paling kontroversial dalam sejarah industri gelap Amerika? Bukan karena dia menginginkannya, tapi karena dia tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup dari tawanan suaminya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bedah. Film dibuka pada tahun 1970-an di Florida, Amerika Serikat. Kita diperkenalkan dengan seorang gadis berusia 21 tahun bernama Linda. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dalam keluarga kelas menengah yang cukup konservatif. Ayahnya bekerja sebagai polisi, sementara ibunya adalah sosok yang tegas dan disiplin. Keluarga Linda juga dikenal memegang teguh nilai-nilai agama, di mana aturan dan norma menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sejak kecil, Linda dibesarkan dalam lingkungan yang penuh batasan dan tuntutan untuk selalu patuh. Namun seiring berjalannya waktu, sebagai gadis muda dia mulai merasakan keinginan untuk memiliki kebebasan dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Meski sang ibu terus mengingatkan agar tetap berada di jalur yang benar, Linda perlahan mulai menunjukkan keinginan untuk keluar dari bayang-bayang keluarganya. Seperti kebanyakan gadis muda di Amerika pada umumnya, Linda menikmati kebebasan saat berada di luar rumah. Hal ini membuat kedua orang tuanya cukup kesulitan dalam membimbing dan mengarahkan Linda sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Dad, see you later. I'm gone. Linda? It's dark. The beach. Home by 11 o'clock. On the nose. What on earth do you have on? Any later and I'll call you. Pada suatu malam, saat Linda pergi ke sebuah klub, dia bertemu dengan seorang pria bernama Chuck Trainer. Sejak awal, Chuck sudah memperhatikan Linda dari kejauhan. Sikapnya yang dingin dan misterius justru membuat Linda merasa penasaran. Rasa penasaran itu mendorong Linda untuk mengenalnya lebih dekat. Sejak saat itu, keduanya mulai sering bertemu, dan hubungan mereka pun semakin dekat. Ketika Trainor mengantarkan Linda pulang, tepat di depan rumahnya, Linda mulai membuka diri dan menceritakan masa lalunya. Dia mengaku bahwa beberapa tahun sebelumnya, dia pernah mengandung dan melahirkan seorang anak di luar pernikahan. Namun karena usianya yang masih sangat muda saat itu, sang ibu mengambil keputusan untuk menyerahkan anak tersebut kepada keluarga lain. Sejak saat itu, Linda tidak pernah lagi mendengar kabar, apalagi bertemu dengan anaknya. Pregnant. Where's this baby now? And that's why we moved here from Yonkers. My mom put him up for adoption. I don't even know. Trainor yang mendengar cerita itu tampak bersimpati kepada Linda. Namun baginya masa lalu tersebut bukanlah sesuatu yang menghalangi perasaannya. Dia tetap memilih untuk bersama Linda, bahkan menunjukkan keseriusannya. Dengan penuh keyakinan, Trainor berniat menemui kedua orang tua Linda untuk membicarakan hubungan mereka. I'd like to meet your folks. They don't think anybody. I think they dig me. Awalnya Linda sempat ragu dengan niatan tersebut, namun setelah terus diyakinkan, perlahan dia mulai percaya. Right there. Bermodalkan penampilan yang rapi serta tutur kata yang lembut dan meyakinkan, keesokan harinya, Trainor mulai menemui kedua orang tua Linda. Dengan sikapnya yang tenang dan cara berbicara yang terarah, dia berhasil menarik simpati mereka. Dalam waktu singkat, dia mampu membuat kedua orang tua Linda terkesan dan melihatnya sebagai sosok pemuda yang baik. Setelah makan malam selesai, Trainor meminta izin untuk mengajak Linda keluar. Dia berjanji akan mengantarkannya pulang tepat waktu. Namun malam itu, Linda justru menghabiskan waktu lebih lama di apartemen Trainor. Keduanya larut dalam kedekatan, hingga tanpa sadar waktu berjalan begitu cepat. Saat Linda akhirnya pulang, sang ibu sudah menunggu di rumah. Merasa khawatir sekaligus marah karena Linda pulang larut malam, ibunya pun langsung menegurnya dengan keras. Merasa sudah tidak tahan dengan berbagai aturan dari sang ibu, keesokan harinya Linda memutuskan untuk meninggalkan rumah. Dia memilih memulai kehidupan baru bersama kekasihnya. Bersama dengan Trainor, Linda mulai merasakan kehidupan yang penuh kebebasan dan kebahagiaan.
sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan saat tinggal bersama kedua orang tuanya. Meski hingga saat itu dia belum benar-benar mengetahui pekerjaan sang kekasih, Linda memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Yang terpenting adalah dia kini bisa hidup bahagia bersama pria yang ia cintai. Terlebih lagi hubungan mereka telah mendapat restu dan resmi menjadi pasangan suami istri. Singkatnya, 6 bulan pun telah berlalu. Suatu ketika saat Linda sedang membersihkan rumah, dia menerima panggilan telepon dari Chuck Traynor yang memintanya segera datang ke kantor polisi. They worried about you. Haha, very funny. Dari kejadian itu, Linda akhirnya mengetahui bahwa Traynor terlibat dalam bisnis prostitusi. Setelah salah satu rekannya ditangkap, nama Traynor pun ikut terseret dalam kasus tersebut. Dalam kondisi panik, Linda diminta untuk membantu menebusnya agar bisa keluar dengan sejumlah uang. Real money. In your bail, I have 32. It's money. Tidak ada pilihan lain, Linda akhirnya menebus Traynor dengan sisa uang tabungannya. We don't. Setelah kejadian itu, kondisi keuangan mereka mulai memburuk karena hampir seluruh uang yang dimiliki telah habis. Dalam situasi tersebut, Traynor mulai mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dia kemudian membujuk Linda agar mau ikut membantunya mencari penghasilan. Dengan kata-kata yang terdengar meyakinkan, dia mencoba menenangkan dan memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Linda yang masih menaruh kepercayaan besar kepada suaminya sempat merasa ragu. Namun pada akhirnya dia memilih untuk menuruti keinginan Traynor tanpa benar-benar memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. That's off. That's far out. That is. You see that? Tanpa merasa bersalah sedikit pun, Traynor membawa Linda ke sebuah tempat produksi film dewasa. Di sana dia mulai menunjukkan niat sebenarnya. Dia ingin menjadikan Linda sebagai salah satu pemain, bahkan sebagai bintangnya. Linda yang masih polos berusaha menjalani perannya sebaik mungkin agar tidak mengecewakan sang produser. Namun karena tidak memiliki pengalaman, dia terlihat kaku dan kurang percaya diri. Hal itu membuat sang produser tidak tertarik. Tak ingin menyerah, Traynor yang sangat menginginkan proyek tersebut karena bayarannya cukup besar, akhirnya menggunakan cara lain. Ia menunjukkan rekaman pribadi yang pernah ia buat bersama Linda kepada sang produser. Melihat hal tersebut, sang produser pun mulai tertarik dan akhirnya mempertimbangkan Linda. Pada awalnya dia tampak kikuk dan canggung saat berhadapan langsung dengan kamera karena dia benar-benar belum terbiasa dengan lingkungan dan tuntutan dunia film dewasa yang baru baginya. I'm really sorry. Did I do something wrong? No, sweetie, no. Namun seiring berjalannya waktu, Linda mulai menyesuaikan diri. Dia belajar mengikuti arahan produser, memahami ritme pengambilan gambar, dan mulai tampil lebih percaya diri. Perlahan, rasa canggung yang semula menguasainya mulai memudar, digantikan oleh keseriusan dan ketekunan untuk menjalani perannya sebaik mungkin. You made me beautiful. Don't worry, they're just Polaroid shots. Sang produser pun memperhatikan perubahan ini dengan penuh perhatian. Dia merasa terkejut melihat kemampuan Linda yang ternyata jauh melebihi ekspektasinya. Kemampuan dan ketekunan Linda dalam menyesuaikan diri membuat produser mulai melihat potensinya, sekaligus meningkatkan ambisinya untuk menjadikan Linda sebagai salah satu bintang film di proyek berikutnya. It's gonna be a star. Me? No. You're gonna make a fortune. You own the product. Tell you, man, and you. Setelah melewati proses syuting yang panjang dan melelahkan, film perdana Linda pun akhirnya rampung. Segala upaya dan ketekunan yang ia tunjukkan selama pembuatan film kini membuahkan hasil, menandai awal perjalanan baru dalam hidupnya. Saat film itu mulai dirilis dan diputar di beberapa bioskop setempat, terlihat banyak orang mengantri untuk menontonnya. Antusiasme penonton begitu besar, membuat film tersebut meraih kesuksesan luar biasa. Nama Linda pun semakin dikenal dan menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Bahkan, film itu berhasil menembus posisi 50 besar di box office. Namun di balik kesuksesan dan ketenarannya, ada seorang ibu terlihat sedih. Dia menatap sang anak yang sering muncul di stasiun televisi lokal dengan perasaan pilu. Sang ibu merasa seolah gagal mendidik dan mengarahkan Linda sesuai harapannya, dan hal itu membuatnya menanggung beban emosional yang berat. What bomb's going off? The dam's bursting.
Lalu cerita membawa kita ke masa awal pernikahan Linda dengan Chuck Traynor. Saat itu keduanya tampak sangat bahagia. Namun beberapa bulan setelah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga, Linda mulai menyadari sifat asli suaminya. Traynor kerap menunjukkan perilaku kasar dan gaya hidup yang foya-foya, serta ketergantungan pada obat-obatan terlarang, membuat keuangan mereka sering habis. Yang lebih mengejutkannya lagi, Linda baru mengetahui bahwa suaminya kerap mengeksploitasi dirinya untuk kepentingan orang lain, termasuk pria-pria hidung belang yang datang untuk kepentingan bisnisnya. I'm gonna go get Linda. Linda yang sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya, akhirnya memutuskan untuk kabur dan kembali ke rumah orang tuanya. Di sana dia menceritakan semua yang telah dialami dan mengungkapkan keinginan untuk berpisah dari Traynor. Namun di luar dugaan, sang ibu justru tidak membela. Ia menyalahkan Linda karena dianggap tidak menjalankan peran sebagai istri dengan baik. Tentu sang ibu menolak keputusan tersebut, lalu segera menghubungi Traynor agar datang menjemput Linda. Can't say I'm surprised. He hits me more. Just hit you out of the blue. What did you do to make him angry? I guess I didn't do what he wanted me to. You gonna get a divorce? Can't I just stay like a few days, Mom? Come here and tell me I don't understand. Look at me. Be a good wife. Go home. For a little while, please. And obey him. Yeah. Hi, Chuck. Di sini kita mulai mengetahui bahwa keputusan Linda untuk menjadi bintang film dewasa bukan berasal dari keinginan sendiri, melainkan karena tekanan dari suaminya. I can't do it anymore. Karena setiap kali Linda menolak, sang suami kerap mengancamnya, membuat Linda tidak memiliki banyak pilihan selain menuruti keinginannya. You and me. It's gonna make us. Watch. Lebih dari itu, seluruh penghasilan yang didapat dari pekerjaannya sepenuhnya dikuasai oleh Traynor. Linda sama sekali tidak menerima bagian dari hasil kerja kerasnya. Dia sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan saja, seolah menjadi alat untuk menghasilkan uang bagi suaminya sendiri. Di suatu kesempatan saat Linda menghadiri acara premier pemutaran film di Los Angeles, dia bertemu dengan seorang pendiri majalah dewasa. Dalam pertemuan tersebut, pria itu menyampaikan bahwa dia sangat mengapresiasi penampilan Linda. Ia bahkan melihat potensi besar dalam diri Linda untuk menjadi seorang aktris yang bisa berkembang lebih jauh. A real star. I think this is one of those moments. Life imitates art. Mendengar hal itu, Linda merasa tersanjung untuk pertama kalinya dan mulai bersemangat untuk berkembang menjadi lebih dari yang selama ini ia jalani. Sepulang dari acara tersebut, Linda menghubungi orang tuanya dengan harapan bisa membagikan kabar bahagia itu. Namun saat berbincang, sang ayah justru mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam, yang mana dia telah mengetahui kenyataan yang sebenarnya. I saw your movie. Dengan suara penuh penyesalan, sang ayah mengaku merasa sedih dan terpukul. Dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena merasa gagal membimbing Linda ke jalan yang diharapkan. I don't even know who that was up there. They're not my little girl. It's something we did. I had to walk out. Keep thinking that it has to be. Mendengar perkataan sang ayah, Linda merasa terharu karena untuk pertama kalinya dia benar-benar merasa diperhatikan. Dari sinilah muncul keinginan dalam dirinya untuk berhenti dari pekerjaan yang selama ini dijalani. I'll tell you, Mother, you said you were right. Niat tersebut kemudian ia sampaikan kepada sang suami. Namun alih-alih menyetujui, dia justru membawanya ke sebuah tempat yang ternyata di sana Linda menyadari bahwa dirinya kembali dipaksa terlibat dalam situasi yang sama seperti sebelumnya. Okay. All right. Ia merasa sudah benar-benar muak dengan semua yang ia alami. Tekanan yang terus datang membuatnya tidak lagi sanggup bertahan. Pada malam itu, dia nekat mencoba kabur demi mendapatkan kebebasan. Dengan langkah tergesa dan penuh ketakutan, Linda berusaha menjauh dari situasi yang mengekangnya.
Di saat yang bersamaan, sebuah mobil polisi datang dan menghampiri. Melihat kedatangan mereka, Linda sempat berharap bisa mendapatkan pertolongan. Dia berniat melaporkan semua perlakuan yang selama ini ia alami. Namun harapan itu tidak berjalan seperti yang diinginkan. Ketika petugas mengetahui siapa Linda, mereka justru lebih tertarik pada sosoknya sebagai figur yang dikenal. Alih-alih membantu, mereka hanya meminta tanda tangan, lalu pergi begitu saja. Linda kembali terjebak tanpa pertolongan dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya. Keesokan harinya, Linda bangun lebih dulu. Melihat kesempatan itu, dia segera mengambil keputusan untuk pergi sebelum Trainor menyadarinya. Dengan hati yang masih diliputi rasa takut, dia meninggalkan tempat tersebut dengan berusaha mencari seseorang yang bisa membantunya. Langkahnya kemudian membawanya bertemu dengan seorang pria bernama Anthony, yakni seorang investor di industri film dewasa. Di hadapan Anthony, Linda mencoba menjelaskan situasi yang sedang dia alami. Dengan suara yang penuh keraguan, dia menyampaikan keinginannya untuk mundur dari pekerjaan yang selama ini ia jalani. Pada awalnya, Anthony terlihat tidak langsung menyetujui permintaan tersebut. Dia mempertimbangkan berbagai hal, terutama karena posisi Linda yang saat itu cukup berharga dalam industri tersebut. Namun saat memperhatikan kondisi Linda yang tampak terluka di bagian wajah, sikapnya perlahan berubah. Dia mulai memahami bahwa situasi yang dihadapi Linda tidaklah sederhana. Akhirnya Anthony setuju dan memilih untuk membantunya keluar dari situasi tersebut. Bahkan dia berusaha memberikan perlindungan agar Linda tidak kembali kepada suaminya. Trainor yang menyadari Linda tidak ada di rumah langsung panik. Dia sadar bahwa satu-satunya sumber penghasilannya kini telah pergi. Keesokan harinya, Trainor mendatangi kediaman Anthony untuk menjelaskan bahwa Linda telah kabur. Dia juga menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat menyelesaikan kesepakatan yang telah dibuat, sementara pembayaran sudah diterima lebih awal. Mendengar hal itu, Anthony langsung marah. Tanpa banyak bicara, dia melampiaskan kemarahannya kepada Trainor. Singkat waktu, 6 tahun pun telah berlalu. Linda yang telah berpisah dari Chuck Trainor kini menjalani kehidupan baru. Dia membangun keluarga bersama suami keduanya, Larry Marciano, dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Bersama Larry, Linda mulai merasakan kehidupan yang lebih tenang dan bahagia, menjalani perannya sebagai seorang wanita secara utuh. Linda juga berhasil menerbitkan sebuah buku autobiografi berjudul Ordeal. Melalui buku tersebut, dia mengungkapkan seluruh kisah masa lalunya yang penuh luka dan pengalaman kelam. Saat diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi, Linda menceritakan pengalaman hidupnya selama menikah dengan suami pertama. Dia mengungkapkan bahwa di awal pernikahan, semuanya tampak berjalan baik. Hubungan mereka terlihat harmonis, penuh perhatian, dan seolah tidak ada masalah. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Sifat aslinya perlahan mulai terlihat, membuat Linda merasa tertekan dan tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri, yang mana dia harus mengikuti berbagai keinginan dan perintah tanpa banyak pilihan untuk menolak. Di sisi lain, dia juga merasa harus tetap mempertahankan pernikahan tersebut apapun yang terjadi. Hal itu tidak lepas dari latar belakang keluarganya yang membesarkannya dengan nilai-nilai agama yang kuat. Sejak kecil, Linda diajarkan untuk bertahan dan menjaga hubungan, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Di dalam wawancara tersebut, Linda juga menyampaikan bahwa buku itu dia tulis dengan penuh harapan dan kesadaran. Melalui kisahnya, dia ingin menyampaikan pesan kepada para wanita yang mengalami hal serupa. Dia harap mereka tetap kuat dan memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari segala bentuk tekanan yang mengekang hidup mereka. I couldn't imagine. I was raised to obey my husband. So that's what I did. To please him, for better for worse. I expect people to think people who have. Melalui buku itu,
Linda berharap kisahnya bisa menjadi pengingat dan kekuatan bagi para wanita agar berani bangkit dan menjalani hidup dengan pilihan mereka sendiri. They can get the courage to get out of it. There's a complete person again. This book helps her to... Dia menegaskan bahwa nama panggungnya telah ia tinggalkan bersama masa lalu kelamnya. Kini, dia memilih menjalani hidup baru sebagai Linda Marciano, bukan lagi sosok yang dulu, melainkan seorang istri dan ibu yang berusaha menata kembali kehidupannya. Orang tua Linda yang menyaksikan siaran tersebut merasa sangat bersalah, terutama sang ibu yang dulu pernah meminta untuk tetap bertahan bersama Chuck Traynor. Dalam hati, dia menyesali keputusan itu. Andai waktu bisa diputar kembali, ia mungkin akan memilih untuk melindungi Linda dari semua yang terjadi. Namun pada akhirnya, tidak ada yang bisa diubah. Semua telah menjadi bagian dari masa lalu. Kini yang bisa mereka lakukan hanyalah menerima dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang telah dilalui. My name is Linda Marciano. I found my joy. Mother and a wife. I can finally be myself. Bersama keluarga kecilnya, Linda akhirnya datang menemui kedua orang tuanya. Dalam pertemuan itu, mereka saling meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Tidak ada yang sepenuhnya benar, dan tidak ada pula yang sepenuhnya salah. Linda hanya mengikuti jalan hidup yang ia pilih di masa mudanya. Sementara sang ibu berusaha menjalankan perannya untuk menjaga keutuhan keluarga anaknya. Pada akhirnya mereka memilih untuk saling memahami dan menerima masa lalu yang telah terjadi. Momen itu menjadi titik damai bagi hubungan mereka. Dan disitulah cerita berakhir. Saat Linda berusia 53 tahun, tepatnya pada tahun 2002, dia mengalami kecelakaan saat mengemudi yang akhirnya merenggut nyawanya. Kepergiannya menjadi akhir dari perjalanan panjang hidup yang penuh luka, perjuangan, dan usaha untuk bangkit dari masa lalu. Linda bukan hanya dikenal karena masa lalunya, tetapi juga karena keberaniannya untuk berbicara dan mengungkap kebenaran. Dia berusaha mengubah pengalaman pahitnya menjadi pelajaran, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di luar sana. Berselang 3 bulan, di tahun yang sama, Traynor juga meninggal dunia akibat serangan jantung. Dua sosok yang pernah terikat dalam satu kisah kelam akhirnya sama-sama menutup perjalanan hidup mereka di tahun yang sama. Dari kisah ini kita belajar untuk tidak terus-menerus menyesali apa yang telah terjadi. Setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, memiliki perannya sendiri untuk membentuk cara kita melihat dan menjalani kehidupan. Dan satu hal yang tidak kalah penting, berhati-hatilah dalam memilih pasangan hidup, karena seseorang yang kita cintai bukan hanya bisa membawa kita menuju arah yang benar, tetapi juga bisa menyeret kita ke dalam kehidupan yang penuh luka tanpa kita sadari. Seperti yang tergambar jelas dalam kisah ini, cinta yang salah bisa mengubah segalanya.